Salam cerdas, Ibu, Bapak, saudara-saudara yang saya hormati. Sesi membacakan cuitan saya, Awali Rizky, di platform X atau Twitter. Kali ini akan membacakan 4 cuitan secara singkat yang topiknya terhubung, yaitu soal ekspor impor, khususnya ekspor Indonesia ke Amerika Serikat. Berdasar data dan publikasi rilis BPS pada beberapa yang lalu, tepatnya 21 April 2025. Cuitan pertama, saya tidak mengolah data, tetapi men-screenshot, meng-capture dari paparan BPS. Jadi BPS ini kalau angka-angka penting seperti ekspor-impor ini, perdagangan internasional ini, mereka punya dokumen yang bisa kita unduh yang disebut berita resmi statistik. Tetapi kepala BPS atau yang mewakilinya, tapi biasanya kepalanya sendiri, itu juga melakukan paparan ke jumpa pers ya, ke media, dan ada di YouTube-nya. Nah, kali ini saya mengambil bahan paparannya karena saya lihat untuk paparan kali ini BPS cukup informatif ya. Saya cukup puji untuk yang kali ini, untuk edisi ini, dan lebih khusus saya mengambil yang bagian ketika dijelaskan tentang perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat. Nah, cuitan pertama itu saya ambil gambar tentang data ekspor Indonesia ke Amerika Serikat yang non migas dan total. Yang migas nggak saya ambil karena kalau non migas lalu ada total berarti non migas selisihnya. Itu dari tahun 2015 datanya BPS itu dibuat grafik sendiri oleh BPS. Ini jarang ya seperti ini yang sekian tahun ini. Jadi ini sudah mengerjakan PR cukup baik ini BPS sehingga kita mendapat informasi. Nah, khusus yang terkini itu baru 3 bulan karena data yang diumumkan itu data bulan Maret, lalu kumulatif Januari sampai Maret. Nah, itu kalau digambar itu khusus Januari sampai Maret berarti selama 3 bulan. Itu ekspor Indonesia itu 7,30 miliar dolar Amerika. Nah, sementara impor dari Amerika Serikat tuh hanya 2,90. Jadi surplus ya. Nah, jadi surplus. Nah, jadi surplusnya 4,32 miliar kan. Nah, di situ saya ada informasi juga khusus migas. Untuk khusus ekspor Indonesia nggak ada ekspor migas untuk periode ini. Nah, dulu pernah ada, kalau dilihat data itu kita kadang pernah ekspor migas tapi sedikit. Tapi yang banyak kita malah impor, maksudnya ada impornya. Nah, dalam hal impor selama 3 bulan ini yang migas ada, meskipun hanya 0,80 miliar dolar. Nah, sedangkan impor non migasnya 2,19 miliar. Tadi kita ekspor 7,30 ya, jadi masih surplus. Nah, jadi lihat gambar itu, kita selama berapa itu berarti 10 tahun terakhir, kita selalu surplus dan sampai dengan bulan Maret ini juga surplus. Masalahnya ketika ditetapkan kebijakan Trump ini, apakah ini akan berdampak di angka-angka sampai akhir tahun nanti atau di tahun depan. Nah, di grafik saya juga saya men-capture dari paparan BPS, itu ada informasi tentang komoditas utama yang diperdagangkan. Nah, kalau ekspor itu apa? Di situ ada mesin dan perlengkapan elektrik, pakaian dan aksesorinya, ada alas kaki, dan seterusnya. Sedangkan impor, kita juga mengimpor mesin, peralatan mekanis, dan bagiannya biji dan buah. Kita juga biji dan buah mengandung minyak, ada mesin perlengkapan, bisa dibaca ya. Ini bagus menurut saya BPS. Itu cuitan pertama. Cuitan kedua masih topik yang sama, tapi di sini fokusnya dari paparan BPS ada tabel. Ini juga jarang-jarang ya BPS di dalam bahan paparannya memberi informasi yang menurut saya cukup penting ya, dan kita tidak usah susah-susah mengolah, itu udah ada di sini. Nah, di sini grafiknya itu, tabelnya itu adalah perkembangan raca perdagangan total dengan beberapa mitra dagang Indonesia nih maksudnya. Di situ yang dikutip 3 negara, Indonesia dengan Amerika Serikat, Indonesia dengan India, dan Indonesia dengan Filipina ya.
Nah, ini pilihannya ini adalah pilihan negara-negara yang kita surplus, banyak mengekspor dibandingkan mengimpor. Nah, saya tulis di situ, surplus neraca perdagangan Indonesia dengan Amerika 10 tahun terakhir dari data itu amat besar. Nah, Amerika ini menjadi yang tertinggi selama dari 10 tahun itu ada 7 tahun ya, kalau tidak salah. Atau 7 tahun, 6 tahun. 6 tahun dia tertinggi pertama. Tapi ada 4 tahun yang dia hanya tertinggi kedua, tapi hanya sedikit selisihnya, yaitu dengan India. Nah, kembali kepada cuitan saya, itu surplus terbesar itu terjadi di tahun 2022 terhadap Amerika, 16,57 miliar dolar di tahun 2022. Nah, dan itu merupakan surplus yang terbesar bahkan untuk kepada satu negara, tidak hanya kepada Amerika, kepada seluruh negara. Itulah surplus terbesar pada selama setahun yang pernah kita alami. Nah, tetapi di tahun 2023 dan 2024 yang berlalu tadi, surplus yang terbesar adalah India justru. Di tahun 2024, India itu 14,67, sedangkan ke Amerikanya 14,34. Lihat di tabel ya. Nah, sedangkan yang sudah berjalan 3 bulan ini, Amerika kembali nomor 1, 4,32 miliar dolar. Di India baru 3,05 dan ke Filipina 2,20 secara surplus. Ya, begitu ya. Nah, pertanyaannya sama dengan cuitan pertama tadi. Kalau nanti tarif Trump ini udah berlaku efektif, apakah data ini atau kondisi ini berubah? Tapi kita juga harus hati-hati. India mereaksi apa terhadap Amerika dan mereaksi apa terhadap Indonesia. Kalau Amerika menaikkan tarif, ya tidak tertutup kemungkinan menjadi contoh negara lain naikin juga tarif kepada negara mitranya. Nah, terhadap India ini sudah sering dibicarakan ya. Maksudnya di India jadi pembicaraan juga. Kenapa kalau dengan Indonesia mereka defisit, kita surplus. Tapi mudah-mudahan dampaknya tidak buruk ya. Kalau barengan buruk antara perdagangan dengan Amerika kemudian juga dengan India, pada kita berharap toh kalau umpama ada dampak yang mengurangi ekspor kita ke Amerika, mungkin negara-negara tujuan lain kita bisa tingkatkan. Nah, salah satunya misalnya India kan. Tapi kalau India kemudian mengenakan tarif yang lebih tinggi ya kita belum tahu. Sejauh ini belum. Nah, cuitan yang ketiga itu masih dari bahan paparan BPS tanggal 21 April tadi. Sekali lagi saya ingin puji untuk kali ini BPS memberikan bahan paparan yang cukup panjang, cukup lengkap dan informatif. Jadi tidak banyak dicampuri oleh asesmen BPS-nya, dia beri informasi saja. Itu bagus menurut saya. Itu harusnya peran BPS itu memberikan informasi, data, syukur dia bertime series yang panjang, diinformasikan tingkat perubahannya dan rinciannya, tapi tidak usah menyebut-nyebut assessment ya, penilaian, kan itu bagiannya ekonom, bagiannya pemerintah. Nah, di sini saya tulis ekspor Indonesia ke Amerika Serikat yang utama antara lain mesin dan perlengkapan elektrik HS64. HS itu Harmonized System. Jadi ekspor impor negara itu dicatat dengan berbagai cara. Salah satu yang paling populer adalah dicatat itu di kedua belah pihak, di catatan neracanya itu Harmonized System. Nah, 2 digit. 2 digit berarti 100 macam barang ya. Masuk salah satu dari kategori itu. Ada juga yang 8 digit ya, itu berarti rinci banget. Nah, ini 2 digit. Itu pertama yang paling banyak tuh mesin dan perlengkapan elektrik HS64. Lalu alas kaki itu HS6. Saya salah ketik itu ya, HS. Yang tadi HS85 ya, mesin dan perlengkapan elektrik itu HS85. Seperti di tabel, jangan lihat di kalimat cuitan saya. Tabel yang saya screenshot dari BPS. Aslinya tabel 10 terbesar ya, tapi saya potong di 4 saja itu karena ini lebih informatif. Nah, lalu ada pakaian dan aksesori terdiri dari 2, HS61 pakaian dan aksesori yang rajutan, HS62 itu pakaian dan aksesori yang bukan rajutan. Kalau di total 4 ini 42,5% di 3 bulan ini ya, ini khusus data 3 bulan Januari sampai Maret. Nah, tapi memang saya sudah cek tadi rata-rata di kisaran di atas 40% ya, 4 macam barang menurut HS ini. Nah, itu di bawah tabel ada grafik 10 tahun khusus tadi untuk HS85 tadi, mesin dan perlengkapannya terlihat naik nilainya.
kemudian ada HS berapa 64 yang merupakan alas kaki, itu kelihatan naik tapi sempat turun di 2023, kembali naik 2024 tapi belum kembali ke 2022 ya. Jadi dari 2022 salah satu penyumbang kenaikan itu adalah alas kaki ya. Nah, tapi tadi kalau dilihat Maret ini itu cukup tinggi masih alas kaki. Nah, yang keempat adalah pakaian dan aksesorinya yang rajutan HS61 itu naik tapi lebih landai ya. Bahkan sempat turun di 2023, 2024 meningkat tapi tidak mencapai level 2021 dan 2022. Yang keempat adalah pakaian dan aksesori juga HS62. Dan lihat silakan tabel. Nah, maksud saya ini juga penting, khusus yang alas kaki, pakaian, nanti kalau di 10 komoditas di nomor 7, 8 itu juga ada. Itu umumnya yang ke Amerika ini bersifat cukup padat karya ya. Padat karya tekstil tadi, dan kita sudah mendengar berita buruk ya tentang berjatuhannya beberapa perusahaan tekstil Indonesia. Jadi bisa jadi ini juga ada kaitannya nanti dengan soal ekspor impor ya, begitu ya. Nah, kemudian yang terakhir cuitan keempat. Nah, sebetulnya ini penajaman dari cuitan ketiga. Penajaman bukan di saya, di BPS. Jadi saya hanya menyampaikan di sini nih buat kita biar dapat informasi. Itu BPS menggambarkan juga khusus 3 tadi, yang mesin dan perlengkapan elektrik nggak dipakai, yang khusus pakaian dan aksesorinya rajutan, pakaian dan aksesorinya yang bukan rajutan, lalu alas kaki ekspor ke Amerika. Nah, saya tulis di situ pasar Amerika Serikat mendominasi pangsa ekspor Indonesia untuk produk pakaian dan alis kaki. Maksudnya Indonesia kan mengekspor nih produk pakaian, 2 macam pakaian tadi ya, 2 kelompok. Itu terbesarnya ke Amerika di komoditas itu. Misal di grafik itu pakaian dan aksesori rajutan dijual ke Amerika itu mencapai 63,42% dari total 100% ekspor Indonesia. Nah, menariknya khusus yang di cuitan sebelumnya tadi kan nilainya. Kalau ini tonasenya ya, volume ya. Volume. Dan ini dari sisi volume. Tonasenya, jadi yang paling banyak tuh ke Amerika. Ke Jepang saja hanya 5,41%. Ke Korea hanya 5,14%. Nah, begitu pula dengan meskipun lebih kecil porsinya tapi juga terbesar. Pakaian dan aksesori yang bukan rajutan ke Amerika mencapai 42,96%. Lalu alas kaki, dari total ekspor alas kaki Indonesia 34,35%. Jadi maksudnya kalau tarif Donald Trump ini kemudian berpengaruh pada pengurangan nilai ekspor kita, pengurangan nilai maupun tonasenya, ya kan, itu sangat signifikan pada komoditas-komoditas ini. Kecuali komoditas ini memperoleh pasar baru ya. Tapi jangan lupa, kalau persaing kita untuk beberapa ini kan yang utama 2 tuh, Cina dengan India. Nah, sebetulnya ada beberapa negara lain juga sedang bangkit tekstilnya. Kalau mereka sama-sama juga dikenai tarif di Amerika, ya sama-sama cari pasar baru kan. Nah, bahkan Indonesia pun terancam tidak hanya sebagai eksportir, jadinya juga terancam sebagai importir karena mencari pasar baru. Ya, tapi kita belum tahu karena ini masih bergulir soal tarif Trump ini. Bisa saja tarif Trump karena dikenakan kepada semua negara, ya kita tidak mengurangi ekspor kita. Cuma yang kena adalah penduduk Amerika dengan kenaikan harga akibat tarif. Tapi juga harus dingin ya melihatnya. Kalau tarif naik sekian puluh persen itu tidak berarti harga barang naik sebesar itu. Karena kan komponennya kan tidak hanya itu. Bisa saja kalau memang daya beli Amerika memungkinkan kita tidak berkurang, atau konsumen Amerika kan punya hak membeli apapun. Bisa saja juga kalau kita mampu bersaing karena kualitas-kualitas tertentu yang kita miliki. Nah, intinya kali ini BPS memberikan informasi yang cukup banyak dalam sebuah paparan secara khusus menyoroti soal perdagangan Indonesia dan Amerika Serikat itu tidak terjadi pada publikasi-publikasi ekspor-impor sebelumnya. Terima kasih BPS, dan mudah-mudahan juga informasi ini buat pemirsa kita baca. Ini saya sudah sampaikan di cuitan, kemudian saya bacakan di YouTube. Jika berkenan masuk ke laman BPS, bisa diunduh sendiri dan dipelajari untuk hal-hal lain yang tidak saya tulis di cuitan ini.